Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang solihah. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman ibu di rumah, ibu harap teman-teman semuanya sudah sholat duha ya. Bagi yang belum, silakan kamu sholat duha terlebih dahulu. Nah, hari ini teman-teman kita masuk pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 muatan IPS mengenai keragaman suku dan bahasa daerah di Indonesia. Silakan teman-teman dibuka terlebih dahulu bukunya di halaman 24. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Nah, jadi di antara seluruh dunia, negara-negara yang ada di dunia, Indonesia lah yang memiliki suku terbanyak atau suku terbesar. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Nah, ada berapa teman-teman suku di Indonesia? Ada 1331, banyak sekali ya, dari 34 provinsi. Nah, coba kamu perhatikan di buku di halaman 25. Nah, di situ sudah ada ya dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua Barat. Silakan kamu perhatikan bukunya. Nah, di setiap provinsi lebih dari satu suku bangsa. Yang pertama yaitu Aceh ya nak. Nah, Aceh suku bangsanya itu ada Aceh, ada Alas, ada Gayo, ada Gayolut, Gayolues sampai Tamiang dan Kuluet. Kemudian di Sumatera Utara daerah kita ya nak. Nah, ada Batak Angkola, ada Batak Karo. Nah, Batak itu bukan hanya Batak Simalungun aja, tetapi banyak sekali Batak ya nak. Ada Angkola, Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Simalungun, Toba, Ulu, dan Nias. Kemudian Sumatera Barat ada Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak sampai Kutu, Jambi, Riau dan seterusnya sampai ke di Papua Barat, yaitu ada suku Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu sampai Bia. Nah, itu adalah masing-masing suku yang ada di setiap provinsi. Jadi silakan kamu baca, di situ tidak perlu kamu tulis ya nak, hanya kamu baca saja. Nanti saat ujian pas, nanti ibu akan masukkan ya soal mengenai suku bangsa. Jadi silakan dari sekarang kamu bisa baca-baca agar kamu selalu ingat ya suku-suku yang ada di setiap provinsi. Nah, saking banyaknya suku di provinsi, bagaimana sikap kita? Nah, seperti pelajaran yang kemarin ya, saling menghormati orang yang berasal dari suku lain. Sama juga dengan suku yang sama dengan kita wajib menghargai. Kita mau berteman dengan suku lain ataupun suku kita sama saja, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian menerima perbedaan fisiknya. Jadi setiap suku itu memiliki fisik yang berbeda, seperti suku Papua ya kan, berbeda dengan kita, kulitnya berbeda, kemudian rambutnya berbeda ya. Kemudian suku Nias. Nah, suku Nias juga berbeda dengan kita. Mereka warna kulitnya putih, matanya cipit. Nah, bagaimana cara kita, sikap kita, yaitu dengan menerima perbedaan, kemudian kita menghargai mereka. Tidak boleh saling mengejek, suku mereka fisiknya seperti ini. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, itulah sikap kita ya nak, untuk tetap menjaga kerukunan di sekitar kita dalam menghadapi perbedaan ataupun keragaman di sekitar kita ya. Nah, untuk tugas kamu yang pertama, nah silakan kamu buka bukunya di halaman 28. Kerjasama dengan orang tua.
Identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku. Nah, silakan kamu cari. Bisa tanya orang tua di sekitar tempat tinggalmu suku apa saja. Ya, Bu, di situ berapa disuruh? Nah, karena di situ ada 4, paling sedikit 4. Ya, Nak. Tapi kalau misalnya banyak, lebih dari 4, silakan, lebih bagus, ya. Oke, teman-teman, itu tugas yang pertama. Ya, mudah kan? Kalau kamu tidak tahu, silakan kamu tanya orang tua suku-suku apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu, ya, Nak. Oke, selanjutnya untuk pelajaran yang kedua yaitu tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, bahasa menjadi alat komunikasi alat komunikasi manusia antar manusia, ya. Alat komunikasi kita, bahasa nasional kita bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia. Setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di Indonesia terdapat beberapa suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah, keragaman pula, dan di antara bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Nah, namun perbedaan itu disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi, kita karena kita berbeda suku, bermacam-macam suku, maka alat komunikasi yang menjadi bahasa nasional adalah kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu ada alat komunikasi nasional kita. Tetapi untuk melestarikan, kita bisa dalam percakapan sehari-hari kita bisa menggunakan bahasa daerah, ya, sesuai dengan suku kita. Boleh, silakan. Malah itu untuk melestarikan, ya, Nak. Nah, kemarin kita juga belajar, ya, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah. Nah, seperti kamu bisa berbicara menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau bisa kamu membuat cerita, ya kan, cerita pendek ataupun dongeng dengan menggunakan bahasa daerah, atau melakukan pertunjukan daerah. Otomatis kita kan bisa menggunakan bahasa daerah agar masyarakat yang melihat pertunjukan kita bisa mengetahui bahasa daerah kita, ya. Itu adalah cara untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, di halaman 32 di situ ada tabel. Nah, di situ dikasih tahu sampai 7 daerahnya, ya, Nak. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Nah, di Sumatera aja lebih dari 5 bahasanya kan. Nah, silakan kamu baca-baca. Kemudian Jawa sampai Papua, silakan kamu baca-baca. Tidak perlu kamu tulis, ya, karena banyak. Jadi hanya kamu baca-baca. Mulai dari sekarang silakan bisa kamu pelajari, ya, Nak, karena nanti akan Ibu masukkan ke dalam soal ujiannya. Nah, bahasa Jawa, misalnya Ibu kasih contoh nih, makan, bahasa Jawanya itu mangan. Sama nggak sama bahasa Batak? Mangan juga, ya. Kemudian minum bahasa Jawanya itu ngombe. Kalau dia bahasa Batak inum, ya, inum. Kemudian tidur, bahasa Jawanya turu. Kalau bahasa Bataknya apa, teman-teman? Modong, ya. Nah, itu adalah kata-kata yang Ibu tahu, ya, mengenai bahasa daerah. Masih banyak lagi, ya, bermacam-macam. Ibu terus mempelajari, kamu juga terus mempelajari. Nah, untuk tugasnya, karena di buku kamu tugasnya di situ kamu mencari bahasa daerah bisa digunakan untuk cerita, namun Ibu ganti.
Ya nak, untuk Ibu ganti. Jadi tugasnya ini yang kedua, silakan kamu perhatikan karena Ibu tulis di papan tulis, nampak ya teman-teman. Di situ ada 5 kosakata ya, bahasa Indonesia. Yang pertama di situ ada apa kabar, yang kedua terima kasih, yang ketiga selamat datang, yang keempat siapa nama kamu, yang kelima mau pergi kemana. Nah, silakan kamu bisa tanya sama orang tua, bisa bekerja sama-sama orang tua. Kalau kamu tidak paham, sekarang kamu cari apa bahasa Jawanya dari apa kabar, kemudian bahasa Batak dari apa kabar, bahasa Sunda dari apa kabar, serta bahasa Padang dari apa kabar. Jadi silakan kamu cari ya nak, setiap bahasa, setiap kata dari bahasa-bahasa tersebut. Apa kabar? Terima kasih. Nah, sama juga ya, terima kasih. Apa bahasa Jawa terima kasih? Kemudian apa bahasa Batak terima kasih? Silakan kamu cari. Kamu buat tabelnya lalu kamu isi. Ya, nak, bisa tanya orang tua, bisa bekerja sama orang tua. Oke, teman-teman, berarti tugasnya ada berapa, nak? Ada dua. Yang pertama adalah silakan kamu cari suku ya yang ada di sekitar rumah kamu. Itu juga boleh bertanya sama orang tua, suku-suku apa saja yang berada di daerah tempat tinggal kamu ya. Karena di situ 4, silahkan kamu cari paling sedikit 4, tetapi kalau misalnya lebih dari 4 lebih bagus ya. Mudah kan teman-teman tugasnya. Lalu yang kedua, sekarang tentang bahasa daerah. Silakan teman-teman boleh bekerja sama-sama orang tua, bisa bertanya sama orang tua. Kamu cari bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Padang dari kata-kata yang sudah Ibu cantumkan sampai 5 ya. Apa kabar? Terima kasih, selamat datang, siapa nama kamu dan mau pergi kemana. Oke teman-teman, dibuat tabelnya ya nak. Hanya itu saja tugas kamu hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti tentang tugasnya, bisa tanyakan Ibu kembali ya nak. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.